Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi, dalam siri yang lalu kita telah bercakap berkenaan dengan wasiat Imam Syafi'i rahimahullah apabila beliau ditanya mengenai bagaimana beliau memulai hidup pada setiap hari waktu bangun subuh. Beliau telah mengatakan beliau bangun tidur itu dengan mengingat tuntutan ke atas dirinya 8 perkara, yaitu yang pertama Allah dengan fardunya, yang kedua Rasul dengan sunnahnya, dan yang ketiga wazzaujatu binafqatiha. Yang ketiga yang diingat oleh Imam Syafi'i rahimahullah ialah istri dan nafkah yang tertanggung ke atasnya. Dalam rumah tangga telah ditentukan sama ada ianya merupakan agama samawi ataupun ia merupakan bukan agama samawi, ataupun orang mengikut adat umum bahwa apabila berlaku satu perkawinan maka yang menanggung nafkah itu ialah laki-laki. Begitu juga dalam Islam yang menetapkan begitu. Dan itu Tuhan berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, orang laki-laki itu dia qawwamun, mana lebih, dia berkuasa daripada lelaki, daripada perempuan, karena kelebihan yang Tuhan berikan kepada dirinya dari segi fizikalnya. Dia diberi kelebihan, maka itu dia lebih kuat dari segi fizikalnya untuk mencari nafkah atau bekerja, maka itu dia menanggung nafkah kepada istrinya. Lagi pula karena istri itu akan melahirkan anak bagi pihak dia, tentunya akan sibuk untuk menjaga anak dan menguruskan dalam rumah, maka itu dia kewajipan memberi nafkah itu tertanggung ke atas suami. Dalam hadis yang sahih Rasul menyatakan kafa bil mar'i isman ayyudayya ayyudayya, dia kata mayakul wa zawjatu mayakul. Dia kata berdosa, cukuplah seorang itu berdosa kalau dia mengabaikan akan nafkah terhadap istrinya, karena istrinya menuntut siapa nak bagi makan aku. Begitu juga orang gajinya, hambanya menuntut siapa nak beri makan aku nak bekerja. Jadi karena itu kalau dia mengabaikan itu adalah dosa besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu sadaqah ma kana minha an zahri ghinan wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Wabda biman ta'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila man a'un ya Rasulullah? Qala imra'atuka mimman yaqul aw taqul at'imni wala fariquni, wa jariyatuka taqul at'imni wasta'malni, wa waluduka yaqul ila man tatrukuni. Rawahu Ahmad dan juga rawah Syekhan Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik sedekah itu ialah keluar daripada tangan orang yang kaya, dan tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Mulailah pemberian itu kepada orang yang dekat kepada kamu. Siapa yang dekat? Yaitu orang-orang yang orang tanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang dekat? Jawab Rasulullah SAW, ialah istri kamu, karena dia berkata at'imni wala tufariqni, bagi makan aku dan jangan tinggalkan aku. Dan hambamu mengatakan beri makan aku dan berilah aku pekerjaan supaya aku dapat melaksanakan kerjaan yang baik.
Dan anak kamu juga berkata, janganlah ditinggalkan aku kepada sesiapa, berilah aku nafkah. Jadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah itu ya kepada istrinya, orang gajinya, dan juga anak-anaknya. Itu wajib ditanggung oleh suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagikan tugas kepada Ali dan Fatimah. Fatimah ditugaskan untuk menguruskan rumah tangga, ya, menjaga anak-anak. Tapi Ali disuruh keluar untuk mencari nafkah, bekerja untuk mencari nafkah. Itu pembagian tugas yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali menantunya dan Fatimah anaknya. Jadi inilah yang menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu wajib kita laksanakan seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak boleh mengabaikan nafkah atau tanggungan kita terhadap istri kita, dan tanggungan kita terhadap anak-anak kita, tanggungan kita terhadap orang-orang pembantu rumah kita. Karena istri kita, oleh karena kewajibannya agak berat, dia dia menguruskan rumah tangga dan menjaga, mendidik anak-anak, itu satu urusan yang cukup berat bagi dia. Maka itu dia berhak mendapat pembantu rumah. Bagi yang berkemampuan lah, kalau tak kemampuan macam mana pembantu rumah. Jadi berhak mendapat pembantu rumah, dan pembantu rumah itu juga wajib diberikan makanan oleh si suami. Mesti tanggung oleh mereka dengan betul. Jadi kalau tidak akan porak-poranda. Seperti yang berlaku pada waktu ini kita lihat, banyak sangat dalam pengabaian tanggungjawab terhadap rumah tangga. Ya, sehingga istri-istri terbiar, anak-anak juga terbiar. Maka lahirlah satu masyarakat yang kurang baik dalam masyarakat karena pengabaian yang dilakukan. Tapi kalau sekiranya setiap orang Islam menunaikan tugas dengan baik, menjaga kewajiban itu, kita akan melihat kecantikan hidup, kerukunan rumah tangga yang akan berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang sedang berlaku. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membangsakan atau memberikan semangat kepada kita supaya kita melaksanakan tugas. Sabdanya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rasul bersabda, sedinar yang kamu belanjakan kepada jalan Allah dalam perang fi sabilillah, dan sedinar yang kamu belanjakan pada memerdekakan hamba, atau 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, atau 1 dinar yang kamu belanjakan kepada istri kamu, maka yang paling besar pahalanya ialah sedinar yang kamu belanjakan kepada ahli kamu, yaitu belanjakan kepada istri kamu. Lebih besar daripada kita membelanjakan wang itu kepada jihad fisabilillah, atau kepada orang fakir miskin, atau pada memerdekakan hamba. Jadi lebih afdal. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kita harus memberikan bantuan itu, sedekah kita itu kepada yang terhampir dengan kita lebih utama daripada yang lain. Mudah-mudahan dengan itu kita akan sempurna. Tapi kita sekarang ini kadang-kadang kita dapati kepada orang lain didulukan, ya, anak istri kita abaikan. Ini banyak berlaku, semata kadang-kadang untuk mendapat nama dan sebagainya. Jadi perbuatan itu perbuatan yang salah, dan perbuatan itu tidak mengikut kehendak syariat Islam yang memberikan kita cara-cara, peraturan dalam menyusun kehidupan rumah tangga dengan sempurna dan dengan baik. عليك
mungkin